Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, ikutilah, simaklah channel ini yang selalu menampilkan ceramah-ceramah agama, pembelajaran kitab-kitab yang disampaikan oleh Ustadz Kiai yang mumpuni. Dengan adanya video-video yang saya share ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya, dunia dan akhirat. Jangan lupa klik like yang jempol ke atas, kemudian komen ditulis yang sopan, kemudian subscribe supaya Anda bisa terus mengikuti video-video terbaru yang ada di Nya ini. Terima kasih Anda telah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qatri unsa wa dakar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akir birridha minkal uyun wa qadi anna rabbana kullad duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akrama man satar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdi bihil khaira wa nuqfa kulla syarr. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi dan lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita untuk duduk dalam majelis ini. Kita duduk di sini bukan karena diri kita sendiri tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk di sini adalah pilihan, kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah selayaknya diri kita ingat bahwa itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memilih kita untuk mengerjakan perintah-perintahnya, maka keuntungan akan kita dapatkan sesuai janji Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita akan mendapatkan pahala ini itu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan surga bagi orang-orang yang taat kepada perintahnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipilih mengerjakan perintah Allah, berarti kita ini dipilih untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipilih dalam majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan harta dunia. Allah tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan pangkat jabatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan kepada umat ini ilmu, yang apabila seseorang mendapatkan ilmu tersebut, maka beruntunglah dia, maka kehidupan dia akan penuh dengan petunjuk, mencari ekonominya, pernikahannya, perdagangannya, rumah tangganya. Apabila mendapatkan warisan ilmu yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka segala aspek kehidupannya akan mendapatkan petunjuk terang benderang, terang jalannya, sehingga mudah untuk menjalankan yang sesuai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, apabila seseorang bila tidak mendapatkan ilmu warisan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh aspek kehidupannya, entah rumah tangganya, entah perekonomiannya, entah keamanannya, seluruh aspek kehidupannya tidak mendapatkan petunjuk, gelap, tidak bisa mengetahui jalan-jalan kebahagiaan yang telah Allah tetapkan dengan cara mengikuti seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya, sehingga kehidupan dirinya, entah rumah tangganya, entah keamanannya, entah perekonomiannya, semua berakhir dengan kerugian bahkan kehancuran. Maka beruntunglah orang-orang yang masih berhubungan erat dengan warisan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan urusan ilmu ini sangat penting, ketika perjuangan agama itu penting, maka tidak kalah penting untuk urusan ilmu agama. Sehingga ketika ada orang-orang yang berangkat berjuang untuk agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan tetap adanya orang-orang yang tawajuh dalam hal ilmu agama. Karena perjuangan ibadah apapun itu tanpa ilmu, tanpa petunjuk dari Allah yang disampaikan oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan kehilangan makna yang dikehendaki dari perjuangan, dari ibadah, dari apapun itu namanya. Maka penting bagi kita ini untuk selalu menghidupkan majlis-majlis ilmu, entah pada generasi kita, generasi anak kita, generasi cucu kita ila yaumil qiyamah. Insyaallah nggih. Kita akan melanjutkan ngaji kita, mendengarkan nasihat-nasihat dari yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh para ulama
yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bab sabar, hadis yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, cobaan selalu menimpa orang mukmin laki-laki dan perempuan pada dirinya, anaknya, hartanya, hingga ia berjumpa Allah Ta'ala dan dia sudah tidak mempunyai dosa. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan ia berkata hadis hasan sahih. Apabila cobaan menimpa orang-orang yang beriman, kemudian dia sikapi secara tepat, dirinya sabar, tidak mengeluh, tidak mengeluarkan kata-kata atau tindakan yang tidak sesuai ajaran agama, tetap istiqomah melaksanakan perintah Allah, tetap istiqomah menjauhi larangan Allah, maka setiap cobaan akan menggugurkan dosa-dosa dia sehingga sowan kepada Allah, seluruh dosa-dosanya sudah bersih dari dirinya. Maka setiap menghadapi cobaan perlu kita ini bersikap yang pas. Kalau sikap kita pas, sikap-sikap yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan sikap yang pas itu akan gugur dosa-dosa kita. Maka cobaan itu terkadang besar, karena untuk membersihkan dosa yang sudah besar. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qadima Uyainah bin Hisnin fanazala 'ala ibni ahihi al-Khurri ibni Qais. وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله تعالى عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله تعالى عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الخر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata, Uyainah bin Hisn tinggal di rumah putra saudaranya yaitu Al-Khur bin Qais. Suatu ketika tinggal di rumah sepupunya yang bernama Al-Khur bin Qais. Al-Khur bin Qais termasuk orang-orang yang dekat dengan Umar radhiyallahu ta'ala anhu.
Para ahli baca Al-Quran, anggota Majelis Permusyawaratan Umar radhiyallahu ta'ala anhu, terdiri dari orang-orang tua dan para pemuda. Uyainah berkata kepada saudara sepupunya, putra saudara. Oh, keliru. Putra saudara ini keponakan, bukan sepupu, ya. Kepada keponakannya, wahai putra saudaraku, engkau punya kedudukan pada pemimpin ini. Engkau kan punya kedudukan di sisi Sayyidina Umar. Mintalah izin bagiku untuk bisa menemui Sayyidina Umar. Al-Hur pun meminta izin dan Sayyidina Umar pun mengizinkan baginya. Jadi Uyainah ini menggunakan Al-Hur keponakannya sebagai perantara supaya dirinya mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Ketika Uyainah masuk, ia berkata, wahai putra Khattab, demi Allah engkau tidak memberi kami dengan pemberian yang banyak dan memberi keputusan yang tidak adil pada kami. Umar radhiyallahu ta'ala pun marah hingga ingin memukulnya. Maka Al-Hur berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah berfirman kepada nabinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berparinglah dari orang-orang yang bodoh. Sesungguhnya orang ini termasuk orang-orang yang bodoh. Demi Allah, Umar tidak melanggarnya ketika ia membaca ayat itu. Umar adalah orang yang selalu berpegang pada kitabullah. Inilah gambaran sabar. Ketika dirinya marah, langsung dikontrol sesuai syariat. Apa perintah Allah? Maka dibacakan ayat Quran, khudil afwa, berilah maaf. Wa'mur bil urfi, suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, wa'arid anil jahilin, berparinglah, tinggalkanlah orang-orang yang bodoh. Ini termasuk orang yang bodoh, hendaknya nggak usah digubris. Maka Sayyidina Umar itu mengontrol nafsu emosi marahnya, berpegang dengan apa yang Allah firmankan dalam kitab sucinya. Itulah gambaran sabar. Jadi tidak menghukum, tidak marah, melampiaskan kemarahan kepada seseorang sesuai perintah Allah. Itulah yang disebut dengan sabar yang sebenarnya. Bukan sekedar diam karena nggak punya kesempatan, bukan sekedar diam karena tidak berani. Ini Sayyidina Umar punya kesempatan. Sayyidina Umar itu orang yang pemberani. Gitu. Sayyidina Umar itu begini dan begitu, tetapi gitu, apa yang mendukung Sayyidina Umar untuk marah dikontrol, disikapi bagaimana perintah Allah. Kemudian diingatkan kepada salah satu ayat Al-Quran, Sayyidina Umar pun melaksanakan apa yang terdapat dalam ayat Al-Quran tersebut. Itulah gambaran sabar yang sebenarnya. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala innaha satakunu ba'di athara wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allaha alladzi lakum. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda,
akan terjadi setelah aku tiada perbuatan yang mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan hak orang lain dan hal-hal yang kamu ingkari. Akan tiba suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat, orang-orang itu bersifat egois. Sing penting aku, wong liya arep keluwen, arep kodanan, arep piyes, du urusanku. Dan memang sudah terjadi. Rasulullah SAW itu tidak pernah perkataan beliau itu tidak sesuai dengan realita kenyataan. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa yang engkau suruh kami melakukannya? Andaikan kami menjumpai masa-masa tersebut, masa-masa orang-orang itu sudah mulai mementingkan dirinya sendiri, gak memperdulikan hak-hak orang, itu apa yang engkau perintahkan? Maka jawab Rasulullah SAW, engkau tunaikan hak orang lain padamu. Kalau memang sesuai aturan Allah, orang itu punya hak atas kamu yang harus kamu tunaikan. Sedangkan untuk hak kamu yang tidak ditunaikan oleh orang tersebut, kamu minta kepada Allah apa yang menjadi hak kamu, semoga Allah ganti dengan pahala di akhirat. Jadi istilahnya orang itu kalau sabar betul, itu ketika dirinya kurang ditunaikan haknya, kok terus juga membalas gitu. Aku ra diladeni, nek no genten ra tak ladeni. Nah, ndak seperti itu. Nah, kita tunaikan hak orang lain kalau memang orang lain tersebut menurut aturan agama punya hak atas kita. Sedangkan hak kita nanti minta kepada Allah supaya diganti pahala di akhirat. Seperti itu. Jadi kalau orang berbuat kurang baik kepada kita, maka tetap kita berbuat baik kepada dirinya karena perintah Allah. Adapun hak-hak kita sabar, kita nanti minta kepada Allah ganti di akhirat. Ya Allah, semua ini saya kerjakan karena mencari ridhomu. Ya Allah, berikanlah ridhomu kepadaku. Ya Allah, ini semua karena semata-mata untuk mencari, untuk mendapatkan apa yang engkau janjikan dari pahala-pahala yang akan engkau kasihkan kepada orang yang sabar di akhirat. Ya Allah, berilah saya pahala-pahala yang telah engkau janjikan itu. Terus kadang niku nggih memang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kadang nggih tangga niku nggih kados ngoten menika. Senengane ngrepoti tapi nek dijaluki repot emoh. Dan memang akan menemui masa-masa seperti itu. Lah terus nek ngoten pripun? Sing sae niki, sing sae tandane kita niku sabar gitu. Tandane kita niku sabar. Nek direpoti dan kita itu ya memang waktunya longgar, direpoti nggih ditulung. Lah nek awake dhewe repot, kono gak gelem ngewangi, wis awake dhewe sabar, muga-muga sabare awake dhewe dadi ganjarane awake dhewe ning ten akhirat. Kados ngoten. Insyaallah nggih. Wa an Abi Yahya Usaid bin Khudair radhiyallahu taala anhu anna rajulan minal ansari qala
Ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'malta fulana? Faqal innakum satalqawna ba'di asara fasbiru hatta talqawni alal khawd. Muttafaqun alaih. Dari Abu Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu ta'ala bahwa orang lelaki Ansor berkata, ya Rasulullah, tidakkah engkau mau menunjuk aku sebagai petugas seperti engkau menunjuk si fulan sebagai petugas? Nabi SAW menjawab, sesungguhnya kalian akan mengalami perlakuan mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Maka bersabarlah hingga kalian berjumpa denganku di telaga. Kalau kamu menjumpai orang-orang yang dikasih amanah, harusnya dia itu menunaikan amanah itu termasuk kepada kita. Termasuk kepada kita. Kemudian saking geramnya kita mungkin ya toh, piye no dhek sing mimpin aku ora digatekke, wis ben aku lah sing mimpin. Kasare ngomong kados gitu. Maka dinasihati oleh Rasulullah yang sabar. Selama orang itu taat kepada Allah, derek Kanjeng Nabi pun kok sukses ya toh. Gak digatakne wong nggih sukses, digatakne wong nggih sukses. Kita itu akan mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatian orang lain kepada kita ataupun tidak perhatiannya orang lain kepada kita itu tidak mempengaruhi pertanggungjawaban amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Uang delok aku, uang orang delok aku, kalau saya ini amalannya baik maka akan dapat rapot baik, buku catatan amalan kebaikan. Orang mau memuji saya atau orang mau mencela saya, kalau amalan saya itu buruk, ya nanti di akhirat tetap dapat rapot buruk. Catatan amalannya itu diberikan catatan amalan yang buruk. Wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa intadara hatta idza malatis syamsu qama fihim faqala ya ayyuhan nasu la tatamannaw liqa'al aduwi was'alullaha al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta dilalis suyuf. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Muttafaqun alaih wa billahi taufiq. Diriwayatkan dari Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari ketika berjumpa dengan musuh, beliau menunggu hingga matahari condong lalu berkhutbah kepada orang banyak. Wahai orang-orang, janganlah kalian harapkan berjumpa dengan musuh. Gak sah golek musuh, golek selamat dan mohonlah keselamatan. Apabila kalian berjumpa dengan mereka, tetapi apabila ya toh, takdir Allah ya toh, menetapkan kita berjumpa dengan musuh, ya maka sabarlah. Maka sabarlah. Kita niki mboten pados lara, kita niki ndonga supados sehat, you know.
Kita ini bukan mencari sakit, justru kita itu berdoa kepada Allah supaya dikasih sehat. Tetapi kalau ditakdirkan sakit, ya sabar. Dan ketahuilah bahwa surga itu di bawah naungan pedang. Termasuk sabar ketika ada musuh menyerang, yaitu mengangkat pedang. Itu perintah Allah. Di balik perintah Allah ada surga. Kita bukan mencari sakit, tetapi kalau kita sakit, kita sabar. Kalau kita sabar, balasannya surga. Termasuk sabar adalah doa, karena doa itu termasuk perintah Allah. Kemudian Nabi SAW berdoa, ya Allah yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan, yang mengalahkan musuh, kalahkan mereka dan tolonglah kami melawan mereka. Muttafaqun alaih. Kenapa ini? Sabar kemudian berdoa. Karena nilai doa dari orang-orang yang memiliki sifat sabar itu punya nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran diceritakan orang-orang yang dapat ujian dari Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat ujian, dapat musibah, mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabeh saking Gusti Allah. Nah, kalau disikapi dengan sabar, doa kepada Allah, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah. Rahmat Allah akan bercurah-curah kepada mereka. Ketika rahmat Allah bercurah-curah, kita sambut rahmat itu dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih ujian, misal anaknya beling, maka kita ingat, semua dikembalikan kepada Allah. Kita tetap laksanakan aturan Allah, istiqomah dalam agama, tetap menasehati, tetap melarang anak kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sabar menghadapi ujian tersebut, kok kita doa, maka kasih kesempatan doa itu digunakan yang sebaik-baiknya. Ya Allah, jenengan dadosaken putra kula niku tiang-tiang ingkang panjenengan ridho. Jangan malah justru sebaliknya. Duh Gusti wis pateni ae misal, yo mati tenan. Lah terus piye? Wis gak entuk apa-apa. Tetapi kalau nanti kita hadapi dengan sabar, tetap istiqomah dalam agama, kita doa, maka nilai doa kita itu ada nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nilai doa yang lebih itu kita gunakan untuk doa-doa yang istimewa, termasuk bagaimana anak kita yang beling tersebut dirubah oleh Allah, dipilih menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Nabi datang ke Taif, dilempari batu. Nabi doa kebaikan untuk mereka. Ditawari malaikat, pripun Kanjeng Nabi? Dibrukne apa piye? Ora. Nabi doa kebaikan untuk mereka. Maka setelah itu Taif pun menerima Islam. Dari keturunan Taif lahirlah orang-orang hebat, termasuk Muhammad Qasim yang akhirnya mengislamkan negeri anak benua itu. India sekitarnya jutaan orang masuk Islam dari keturunan orang-orang Taif yang dulunya aslinya nakalnya minta ampun itu.
tetapi dihadapi oleh Rasulullah dengan sabar. Kemudian tatkala orang itu melaksanakan perintah Allah yang berupa sabar, ada kesempatan berdoa, maka nilai doa ini lebih. Maka manfaatkan kesempatan itu untuk doa-doa kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Insyaallah niat ya. Sabar. Niki perkawis penting niki, sabar niki. Bahkan termasuk hal yang hendaknya selalu kita saling mengingatkan gitu. Wal asr, demi waktu asar, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan ia beramal soleh, wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam perkara yang hak, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati tentang pentingnya sabar. Tiang niku nek mboten sabar niku mboten dados. Berumah tangga enggak sabar ya enggak jadi. Bikin suatu perkumpulan enggak sabar gitu. Oposisi digawe gede gitu. Sedikit-sedikit permasalahan itu dibikin jadi besar gitu. Maka perkumpulan itu ya enggak jadi. Maka sabar ini perkara penting. Orang-orang dunia membangun dunia, mereka dengan penuh gitu, rasa menahan diri untuk mudah marah, menahan diri untuk selalu melampiaskan emosi. Mereka akan memanage gitu, emosi-emosinya supaya gitu, perkumpulan dia gitu, hubungan dia dengan orang-orang ahli dunia yang lain itu semakin baik sehingga dunianya semakin maju. Maka seharusnya ahli agama itu lebih lagi mengontrol emosinya. Jangan sampai berlarut-larut dalam kesedihan yang mengakibatkan kesedihan tersebut keluar dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menuruti emosi amarahnya, sehingga dengan menuruti emosi amarahnya dirinya keluar dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Musuh kalah lari. Kalau kasusnya yang diceritakan gitu, dalam kisah-kisah sejarah Rasulullah dan para sahabatnya, maka kaum muslimin itu dinasihati oleh Rasulullah tidak boleh membunuh musuh yang sudah dalam keadaan lemah. Lah, lari ini termasuk lemah atau enggak? Kalau lari ini masih berkemungkinan belum lemah, makanya kaum muslimin mengejarnya dan menangkapnya. Maka dalam aturan peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang yang menyerang kaum muslimin, yaitu kafir harbi, kafir yang menyerang kaum muslimin, itu ada aturan. Kalau orang-orang kafir itu sudah kalah, maka jelas jadi tawanan. Kalau yang ditangkap tawanan itu berupa wanita, langsung wanita tersebut jadi budak. Ini bukan Islam itu menggalakkan perbudakan, tetapi supaya segera orang-orang itu di bawah
naungan orang-orang Islam yang saat itu para sahabat telah dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga wanita-wanita itu dipimpin oleh orang-orang yang taat kepada Allah. Kemudian urusan anak-anak juga ditangkap oleh orang Islam, maka langsung statusnya juga jadi budak. Supaya apa? Statusnya biar segera ketika ditawan oleh orang Islam, anak tersebut statusnya juga Islam. Sedangkan orang-orang orang-orang kafir yang menyerang orang-orang Islam itu kok laki-laki dewasa, mukallaf, merdeka Maka ada 4 pilihan supaya dimusyawarahkan apa yang hendaknya dikerjakan dari 4 hal itu yang lebih bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Maka 4 itu memang salah satunya nanti dieksekusi mati. Tetapi itu bukan satu-satunya pilihan. Bukan satu-satunya pilihan. Makanya dalam perang Badar, orang-orang kafir yang tertawan, yang bisa ditangkap itu oleh orang-orang Islam, kok terus pilihannya semua eksekusi mati? Tidak. Ada yang kamu bisa bebas, ada tebusan. Ada tebusan. Tebusannya apa? Kamu mengajar anak-anak orang Islam baca tulis, sehingga anak-anak orang Islam bisa baca tulis, bisa mengembangkan keilmuannya dan seterusnya. Jadi urusan apakah musuh itu dieksekusi mati, apakah itu nanti musuh itu ditawan dulu, apakah musuh itu dibebaskan dan sebagainya, semua ada aturan. Maka dalam Islam itu ada musyawarah. Kalau memang putusan pemimpin, putusan imam, putusan khalifah Islam memang misal kafir harbi yang ini seluruhnya berbahaya, semua eksekusi mati, maka semua laksanakan. Ini memang orang-orang berbahaya, maka perintah dari khalifah eksekusi. Tetapi kalau memang perintahnya itu tidak harus eksekusi, maka mentaati Jadi apakah eksekusi mati atau tidak, itu kemaslahatannya sesuai musyawarahnya dengan pemimpin, dengan khalifah, sesuai yang diajarkan dalam ajaran Islam. Mungkin ada baterainya kelas. Pakai senapan angin gitu, misalkan dicuri di Sumatera, disuruh orang pakai senapan angin itu nembak yang nyuri itu saja. Kan orang punya senjata itu kan ada aturan. Secara pemerintah kan tidak boleh. Iya. Secara agama gimana? Secara agama gitu, maling itu prosesnya melalui pengadilan gitu. Hakullah gitu, hakullah. Hal-hal yang menjadi hak wewenang Allah gitu. Ada istilah hakullah, ada istilah hak adami. Maka hukuman-hukuman yang hakullah,
seperti zina, seperti mencuri, seperti membunuh orang. Itu semua prosesnya kalau dalam ajaran Islam semua melalui pengadilan. Gitu. Hukuman pelaksanaan atas pelanggaran hakullah itu semua melalui pengadilan, tidak main hakim sendiri. Seperti itu. Ya orang tersebut ya termasuk melanggar, tidak sesuai aturan Allah, gitu. Di mana aturan Allah Subhanahu wa taala hukuman-hukuman, gitu, atas kesalahan zina, atas kesalahan mencuri, atas kesalahan membunuh orang, atas kesalahan mabuk-mabukan, itu dalam pengadilan Islam hukumannya, prosesnya melalui pengadilan. Seperti itu. Ketika tidak melalui jalan itu berarti terjadi pelanggaran. Seperti itu. Kalau proses pengadilan yang di Aceh itu nyambutnya hanya pelanggar, itu gimana Ustaz? Ya, maksudnya kalau kita menilai orang ya, kebijaksanaan mereka seperti itu apa ya, saya nggak tahu alasannya. Itu kan makanya kan Masya Allah, setelah runtuhnya Turki Utsmani, gitu, setelah runtuhnya Turki Utsmani itu, meskipun di dunia ini masih ada pemimpin-pemimpin yang sistem negaranya itu kerajaan, dirinya setidaknya memimpin negaranya itu, tetapi untuk menjalankan sistem kekhalifahan yang 100%, menjalankan aturan syariat belum mampu. Maka ya termasuk Indonesia sendiri. Tetapi apa yang tidak dimampui itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan apa yang dimampui. Memang kalau kita melihat realitanya, memang ya, dengan kemerosotan yang ada itu nanti pelaksanaan hukum itu ada yang tidak kita mampu karena banyak faktor. Tetapi apa yang tidak kita mampu tidak menjadi alasan untuk meninggalkan apa yang kita mampu. Mungkin kita tidak bisa melaksanakan gitu aturan syariat yang ini dan ini, bukan karena menentang, bukan. Kita tidak melaksanakan aturan syariat ini dan ini, ternyata setelah kita pelajari, oh ini punya persyaratan ini, dan persyaratan ini. Dan persyaratan ini, persyaratan yang kita belum mampu ke situ. Maka untuk hal-hal seperti ini berarti kita tidak mampu. Tetapi ini tidak menjadi alasan kita meninggalkan ajaran-ajaran syariat yang kita mampu melaksanakan. Seperti itu. Kalau kita mengkaji apa saja yang tidak kita mampu, ya ada. Apa saja yang kita mampu, ya jelas ada. Contoh mendirikan Jumatan, ya mampu, ya harus dilaksanakan. Bahkan di negeri-negeri minoritas muslimin, ya toh, pemimpinnya bukan orang Islam, sistem pemerintahannya banyak mengadopsi sistem pemerintahan yang bukan Islam, ya toh. Tetapi ketika di situ ada orang Islam, apa yang dia mampu laksanakan dari ajaran syariat ya harus dia kerjakan. Apa yang tidak dia mampu, ya itu karena dia tidak mampu.
Kayak orang gitu, nggak mampu puasa karena sudah tua, tetapi dia mampu sholat. Kalau orang itu nggak kuat sholat dengan berdiri, dengan duduk, maka tidak bisa menjadikan alasan kalau orang itu nggak mampu puasa ya nggak usah sholat sekalian. Tidak, nggak mampu puasa ya dia nggak mampu puasa, ganti bayar fidyah. Kalau tetap mampu sholat ya tetap harus sholat, seperti itu. Maka menyikapi keanekaragaman itu kita perlu cermat gitu. Orang itu terkadang kita sendiri kan kalau melihat diri kita sendiri, apakah keadaan diri kita itu sama dengan orang lain? Ya jelas tidak. Jelas tidak. Makanya ada kalanya dalam Al-Quran itu kita diceritakan dua hal yang dalam satu ayat itu berbeda. Contohnya tentang mengkonsumsi bangkai, mengkonsumsi babi. Allah menceritakan bahwa mengkonsumsi bangkai, mengkonsumsi babi itu haram. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Tetapi Allah juga berfirman, famaniturra ghairu baghi wala adin fala isma alaih. Orang dalam keadaan darurat mengkonsumsi bangkai, mengkonsumsi babi itu tidak dosa. Maka para ulama itu memberikan ajaran, menyampaikan ajaran. Orang dalam keadaan normal makan babi itu haram. Tetapi bagi orang yang dalam keadaan darurat, makan babi itu boleh tidak menjadikan dirinya berdosa. Maka situasi kondisi seseorang itu bisa berbeda. Bisa berbeda. Makanya di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, saat musim paceklik kemarau larang pangan, ketika sebagian pencuri itu punya alasan bahwa dirinya ketika disurvei itu memang nggak punya apa-apa, kalau nggak mencuri, nggak mengambil makanan orang itu mati, itu nggak dikenai hukuman. Nggak dikenai hukuman karena apa? Dirinya kalau nggak ngambil barang orang itu mati, keadaannya sampai setingkat itu. Saking larang pangane, kasarnya ngomong seperti itu. Tetapi kalau disurvei, lah ini masih punya ini bisa digunakan untuk beli ini, ya tetap kena hukuman. Seperti itu. Tetapi nanti ada keadaan orang-orang itu, dia itu terpaksa ngambil makanan orang. Kalau enggak, dirinya bisa mati. Maka ada kondisi-kondisi seperti dalam hadis diceritakan, ada wanita yang jual diri. Tetapi kenapa kok bisa diampuni? Termasuk punya amalan ngasih minum kepada anjing. Tapi ternyata kalau kita melihat kepada penjelasan para ulama, wanita ini jual diri ya karena dalam kondisi perekonomian saat itu labil, larang pangan, gak ada duit, gak ening sing iso dipangan, akhirnya ngedol awak. Jadi menjual dirinya supaya bisa bertahan hidup. Setelah dapat uang, terus nggak jadi kebiasaan. Beda nyuwun sewu dengan kadang orang sekarang. Jadi nih sekali jajan 300.000 nek dienggo mangan kan wis cukup nggo pirang dino. Tapi bendino tetep nawakne barang. Lah niku kan nggih mboten dalam keadaan darurat. Beda dengan kondisi wanita yang diceritakan dalam hadis itu. Maka ketika orang itu dalam kondisi darurat harus melakukan hal itu akan mudah diampuni karena pamani turo itu tadi fala isma alai, dirinya enggak dosa.
Kalau itu suatu kesalahan akan mudah diampuni oleh Allah. Akan mudah diampuni oleh Allah. Apalagi ditambah punya amalan sayang kepada makhluk Allah, ngasih anjing yang kehausan. Maka terkadang gitu, orang itu sama-sama berbuat kesalahan, tetapi kesalahan yang memang dia sengaja menentang, pengen ngerasa nih kaya apa toh, seumpama ini pengen ngerasa nih kaya apa toh nek wani ning hukume Gusti Allah, gak oleh ngene malah ngene. Ini orang yang menentang seperti ini jelas beda dengan orang-orang yang dalam keadaan gitu, terpaksa darurat dirinya malah justru melanggar aturan Allah. Orang disekap gitu, sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, nggak dikasih makan gitu. Kemudian lewat, adanya yang lewat tuh tikus gitu. Nggak dikasih makan berhari-hari, ini ada tikus gitu. Ini dalam keadaan normal saya nggak boleh makan tikus. Tetapi kalau saya sekarang nggak makan tikus ini, saya bisa mati gitu. Maka keadaan seperti ini ketika dia makan tikus itu tidak berdosa. Maka pelanggaran itu ada kalanya pelanggaran dalam keadaan normal, ini yang mengakibatkan dosa. Ada pelanggaran saat keadaan darurat, ini secara umum malah tidak menimbulkan dosa. Maka tetap kita itu harus memposisikan untuk diri kita itu terkadang kita itu dalam kondisi yang tidak dialami oleh orang lain. Tetapi tetap gitu, agama itu gitu, adil gitu. Orang itu dalam kondisi darurat dan tidak itu tetap bisa dibuktikan secara syariat. Bukan sekedar ngaku saya ini terpaksa ini dan itu tanpa bukti, tidak. Saged ditamping ya. Jadi kondisi orang yang berbeda-beda menjadikan hukum berbeda. Hukum saat kondisi normal berbeda dengan hukum saat kondisi darurat. Hukum darurat. Ngamen itu kan, kalau ngamennya itu sekedar syair, maka dilihat syairnya. Dilihat syairnya. Kalau syairnya itu syair-syair yang menjadikan orang itu berpikiran untuk bermaksiat, maka ngamennya nggak boleh menggunakan syair-syair itu. Itu dari segi syairnya. Kalau dengan ngamen plus alat-alat yang orang itu membuat orang itu lalai dari Allah, alat musik maksudipun, nggih niku mboten angsal. Lah caranipun pripun nek mboten nek wonten tiyang ngamen, kalau kita ngasih uang niatnya ngasih opah, maksiat itu enggak boleh. Tapi kalau orang itu ngasih uang niatnya sedekah, sedekah itu asal kepada orang Islam itu tetap dapat. Bahkan gitu, asal bukan kepada orang-orang yang menentang dengan sengaja perintah Allah, orang-orang yang sengaja ingin mendolimi orang Islam alias orang-orang yang menyerang orang Islam itu tetap dapat pahala. Sedekah kepada binatang dapat pahala, apalagi sedekah kepada manusia. Tidak disyaratkan sedekah kepada manusia yang baik saja baru berpahala, tidak. Selama kita itu sedekah bukan untuk membantu kemaksiatan, diniatkan untuk membantu kemaksiatan. Tetapi kalau kita niat ngopah, ya ngopah orang-orang yang bermain alat-alat yang melalaikan dari Allah, berarti memang jelas membantu kemaksiatan. Maka jangan diniatkan opah. Kalau kita punya teman ngamen itu, Yeah. teman ngamen itu kita
akan berhenti atau kita doakan saja bagaimana? Kita sarankan berhenti. Kita sarankan berhenti. Tetapi sebatas kemampuan kita. Kalau kita nggak punya kekuasaan, ya kita amar ma'rufnya menggunakan nasihat. Gitu. Gitu. Orang nggak mampu amar ma'ruf dengan kekuasaan, ya karena memang nggak punya kekuasaan. Maka amar ma'rufnya dengan ucapan, ya, dengan lesan, dengan nasihat. Gitu. Dengan nasihat, cari pekerjaan yang baik. Cari pekerjaan yang baik. Cari pekerjaan itu yang baik itu sulit loh. Sulit mendapatkan uang cepat, sulit mendapatkan uang banyak, atau bagaimana? Kalau sekedar pekerjaan yang halal banyak, tetapi kadang pikiran orang pekerjaannya tidak segera menghasilkan uang yang banyak, yaitu yang jadi masalah. Kenapa tuh orang itu banyak melanggar aturan Allah? Padahal Allah itu ya toh, di bumi ini disediakan banyak hal yang halal. Banyak hal yang halal. Kalau ingin wanita nikah itu halal. Kenapa milih yang haram? Pakai pacaran lah, pakai apa. Padahal dengan menikah nanti megangnya berpahala, nyiumnya berpahala. Tapi kalau nggak nikah, megangnya dosa, apalagi nyiumnya, apalagi yang lain. Gitu. Kenapa? Biasanya orang itu ingin menuruti nafsunya. Kalau nikah, wah nanti ngopeni anake wong, rekoso. Tapi nek nggur pacaran, aku entuk senenge baru tak tinggal nih. Nafsu nanti akan mengajak seperti itu. Saged ditamping nggih. Nggih, mugi-mugi kita saged mendhet faedahipun dadosaken asbab hidayah kebukaipun sedaya kesaenan lan barokah, tertipun sedaya kawanan dan kecelakaan kangge diri kita, keluarga kita, keturunan kita, sedherek kita, kerabat kita, tanggi kita, rencang-rencang kita, ahli kampung kita, umat seluruh alam. Kita tutup lan doa kifaratul majlis. Subhanallah hamdi, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.